Sosialisasi penyesuaian sistem penyaluran pupuk bersubsidi oleh tim pembina Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur di kantor BPP Belitang Madang Raya pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Sosialisasi tersebut berdasarkan Permentan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi net. Perwakilan dari Dinas Pertanian Oku Timur yang hadir yakni Ibu Anis Faturahmah, SP, MSI selaku Kabid, PSP, Bapak Iman Sulaiman, SP, MSI selaku Kasih Bidang SDM, dan Isti Aminatun, SP selaku KJF, Penyuluh Kabupaten Oku Timur. Turut hadir juga dari Bapak Wendika selaku Distributor Resmi BMR Pupuk Subsidi, Pengecar Resmi, Gapoktan Sekecamatan BMR, dan Penyuluh Pertanian, PPEP Sekecamatan Belitang Madang Raya. Bapak-bapak gabungan dan kelompok kami yang sempat hadir dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebenarnya sawah kita itu berapa gitu, potensi lahan di kelompok tani ini berapa. Jangan sampai ini Pak, di kelompok tani itu lahannya cuma 25 hektar, nyusun RDKK, tanam 1 30 hektar, tanam 2 30 hektar, tanam 3 30 hektar. Itu kejadian Pak, pertanian gitu. Jadi kalau misalnya ini diadakan musyawarah kelompok, ini tolong-tolong Ibu Penyuluh, Bapak Penyuluh, kemudian Bapak Ketua Kelompok Tani, diadakan musyawarah kelompok menyusun yang namanya RDKK. Kabupaten Oku Timur dapat berapa, Kabupaten Oku Selatan dapat berapa, Kabupaten Oki dapat berapa. Itu Pak sesuai dengan jumlah yang dikasih sama Pak Menteri tadi di Sumsel ini. Misalnya Pak Menteri ngasih ureanya 1 juta ton, ya itu yang harus dibagi rata di seluruh kabupaten di Oku Timur ini. Ngasih NPK misalnya 250.000 ton, itu yang harus dibagi rata. Patokannya apa Pak pembagian itu? Patokannya adalah ERDKK yang tadi sudah diusulkan di tahun sebelumnya. Bapak-bapak anggota kelompok tani maupun Gapoktan sekecamatan Belitang Madang Raya yang saya hormati. Di sini perkenalkan saya, nama saya Asmorjo dari Desa Tebing Sarimulya. Tepatnya saya selaku Ketua Gapoktan di Desa Tebing Sarimulya. Menyikapi apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Anis dan Pak Wendika, semua peraturan kita tidak bisa ngelak, harus kita ikuti. Hanya ada satu permohonan, nyikapi petani kita tidak sama. Ada yang mungkin buta huruf, ada yang mungkin tidak bisa mengapa melakukan hal-hal seperti zaman yang sudah canggih ini, zaman yang maju. Nah, oleh karena itu yang disampaikan tadi, kami mengusulkan supaya petani kita bisa mempermudah untuk pembelian pupuk bersubsidi. Itu karena tempo hari sudah banyak yang jadi yang disebut kartu tani. Itu untuk mempermudah petani kita untuk pembelian pupuk tersebut, tidak banyak persyaratan yang harus disiapkan, cukup membawa kartu tani itu. Maka saya mengusulkan yang belum mendapat kartu tani semoga bisa diterbitkan kartu taninya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin selama ini kalau yang disinggung tadi di perkebunan karet dan sawit, selama ini setahu saya, biarpun petani karet dan sawit itu membuat RDKK itu juga jarang mendapat pupuk bersubsidi.
Nah, oleh karena itu kalau dari tahun-tahun yang sudah seperti itu, biarpun sekarang ada peraturan baru yang petani karet dan sawit tidak bisa memakai pupuk bersubsidi, mungkin tidak akan terkejut di petani kita. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon dengan hormat supaya kartu tani yang ada di Blitar Madang Raya yang belum tercetak ini segera diberikan. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Mungkin ini nanti jangan salah Pak ya. Walaupun nanti gitu Pak ya, walaupun nanti penyaluran pupuk subsidi itu menggunakan kartu tani gitu Pak ya, tapi prosesnya tetap sama Pak. Prosesnya tetap sama. Bapak harus tetap nyusun yang namanya RDKK, Bapak harus tetap nyusun namanya ERDKK, itu harus. Kenapa? Karena gini Pak, di kartu tani itu nanti, di dalam kartu tani itu Pak, ada kuota yang Bapak punya di dalam kartu tani itu Pak. Kuotanya misalnya Pak Asmo ini punya lahan sawah 1 hektar, maka di dalam kartu tani itu nanti akan ada kuota Bapak itu urea misalnya 200 kilo, NPK 200 kilo misalnya gitu ya Pak ya. Nah, itu dari mana kuota orang pusat ngisi kuota itu? Ya dari ERDKK tadi Pak. Nah, jadi prosesnya tetap sama, hanya kartu tani ini memudahkan supaya nanti apa itu namanya tidak memakai KTP dan lebih tertib gitu Pak, lebih tertib gitu aja. Tapi kalau prosesnya, apakah nanti prosesnya sama Bu? Tetap nyusun RDKK, tetap ERDKK, tetap itu nggak berubah. Ini kalau menurut ini saya, karena peraturan ini nggak tahu Pak. Peraturan ini kan selalu berubah-ubah. Tapi kalau menurut pandangan saya itu tetap sama. Kenapa? Karena dari mana orang akan mengisi kuota itu kalau tidak ada ERDKK? Istilahnya gini Pak, kalau Bapak nggak ngusul gitu, kita mau ngasih dari mana tahunya? Gitu Pak. Jadi gitu Pak ya. Nah, mengenai kartu tani sendiri Pak, jadi mudah-mudahan ini kan gini Pak, kita juga nggak tahu, kadang kebijakan pemerintah pusat itu tidak bisa kita prediksi gitu Pak. Ini mungkin akan saya sampaikan. Kemarin kan kita sudah mengedarkan kartu tani dari Bank BNI, ya kan Pak? Sudah ada sebagian yang terima ya? Oke, jadi total Kabupaten Oku Timur itu Pak dari 85.000 NIK yang terdaftar di ERDKK itu kemarin sudah yang tercetak kartu taninya sudah sekitar 64.000. Kita nyetorkan. Yang duanya Bu, yang saya tanyakan masalah asuransi Bu. Asuransi itu kemarin itu cuman sekali apa 2 kali Bu. Tadi Pak Ibu 2 kali. Nah yang 2 kali itu kalau kita sekelompok, mungkin kelompok sekitar 15 orang maupun 25 orang, dan yang mau itu cuma 5 maupun 7. Gimana Bu kalau kita campurkan dari kelompok lain jadikan satu, itu bisa enggak Bu? Nah terima kasih cuma itu Bu. Dan juga yang saya tanyakan kepada Bapak Medika, nah yang kenalan tadi kurang Pak, jelas Pak. 1 alamat dan nomornya Pak. 2-nya, kalau memang seperti ini Pak, pupuk, kalau kita tidak beli dulu Pak, yang seperti yang kemarin itu Pak, saat ini Pak, langka Pak. Jadi petani sangat pening dan juga sangat pusing Pak. Nah yang kemarin, ya masih Bu, masih yang mumpuk kedua itu masih Bu. Itu Bu, Tugurung masih Bu. Dan juga misalnya ini Pak, kalau yang kemarin waktu Bapak di Tanah Merah itu bisa kelompok untuk menampung kebutuhan anggota Pak. Nah yang saya tanyakan hari ini, apakah bisa misalnya ya, dari Bapak Medika, kelompok itu mungkin punya kas, bahkan mungkin punya ya sedikit untuk menebus pupuk itu, untuk mencukupi petani biar tidak pusing mupeng itu loh Bu. Ya ini kemarin kan tempat Parno, tempat sana nggak ada, jadi mungkin kurang ini Bu, panen yang ini Bu. Kami
terutama untuk tanaman pangan padi. Kami dari Kabupaten Desa Tanah Merah, mungkin sudah daerah-daerah yang lain pada saat ini sudah tidak membutuhkan pupuk karena sudah banyak yang mau panen. Tetapi kami di Tanah Merah masih ada 2 kelompok, itu kurang lebih 150 hektar. Itu yang pada kesempatan saat ini baru selesai tanam, Pak. Karena beberapa waktu lalu situasi dan kondisi mungkin yang tidak memungkinkan sehingga kondisi saat ini tertunda di 2 kelompok kami yang pada kesempatan ini baru selesai tanam. Sama pertanyaan tadi RDKK. Jadi RDKK itu Pak disusunnya cuma setahun sekali. Itu di tahun sebelumnya ya Pak ya. Jadi misalnya kayak RDKK 2023 itu disusun sekarang gitu. Nah nanti gini, nanti secara rinci kapan nyusun RDKK nanti Mas Iman yang menjelaskan, karena beliau ini kasih penyuluhan, mungkin nanti beliau akan menjelaskan. Nah, sedangkan untuk RDKK, mungkin yang untuk E-nya itu Pak, itu bulan Desember sudah ditutup Pak. Bulan November baru, bulan berapa biasanya? Desember itu ditutup. Oh, tanda tangannya. Jadi gini Pak, memang tadi kan saya jelaskan Pak. Pertama kan kita RDKK dulu. Manual itu Pak apa? Manual itu yang dari Bapak itu sebagai dasar kita untuk masukkan ke sistem gitu. Dan nanti kalau sudah dimasukkan ke sistem itu akan keluar lagi. Belum tentu Pak, misalnya RDKK manual Bapak misalnya daftar petaninya 25 orang misalnya dengan luasan 25 hektar. Tapi ternyata ada yang nicknya bermasalah, ada yang apa. Itu yang terdaftar di RDKK mungkin hanya 10 orang, mungkin seperti itu. Kalau kendala-kendala itu mungkin nanti Mbak Rizda ini bisa cerita kendalanya apa gitu. Namanya kita ini kan Pak, kalau sudah berbicara sistem kaitannya banyak. Kaitannya dengan SIP-nya lah, apalah kan gitu. Jadi gitu Pak, sebenarnya penyusunan RDKK itu cuma 1 kali, tapi memang ada yang RDKK biasa, ada yang sudah hasil print out dari sistem. Jadi itu nanti juga ditandatangan sama Bapak. Nah, kalau sudah RDKK nanti ditandatangan Bapak, itu pun saya ikut tanda tangan Pak. Karena itu nanti yang jadi dasar penyaluran, gitu ya Pak ya. Kemudian mengenai asuransi ya Pak ya. Asuransi itu Pak mau sekelompok Bapak sendiri aja daftar di 1 kelompok Bapak itu boleh. Nggak usah gabung-gabung dengan yang lain. Karena nanti di polis itu istilahnya keikutsertaan itu sendiri-sendiri Pak polisnya. Ada nama-namanya. Misalnya Pak Sutino, Pak Sunario itu sendiri-sendiri ikutnya berapa itu boleh. Jadi nggak harus seluruh anggota ikut asuransi. Mau misalnya anggotanya 25 tadi yang 10 yang mau ikut asuransi ya monggo, nggak masalah gitu. Ininya Pak. Jadi itu ya Pak ya. Ya jadi yang asuransi. Kemudian yang masalah Pak Sunario tadi. Nah itu Pak Wendika, saya minta tolong karena gini Pak, pengecer ini terus terang yang punya kewenangan adalah distributor. Kalau kami Pak di kabupaten ini kewenangan kami adalah mengalokasikan. Jadi Pak saya itu sebenarnya nggak memandang, misalnya gini, wah Bu Anis ini jangan-jangan kalau mengalokasikan pupuk itu memandang siapa distributornya. Saya kadang nggak tahu Pak distributornya siapa. Kami di kabupaten mengalokasikan pupuk itu murni berdasarkan RDKK, alokasi dan RDKK. Berapa alokasi yang dikasih, berapa RDKK di kecamatan tersebut. Kemungkinan pakai kartu tani. Itu Pak. Nah, sekarang ini Pak ada peraturan baru tentang Permentan nomor 10. Isi Permentan nomor 10 itu pada intinya untuk wilayah perkebunan itu tidak diberikan lagi pupuk bersubsidi seperti karet. Dia Pak memang punya petani Bu Anis ya. Kalau dia dikelola sama perusahaan tidak,
tebu yang dikelola perusahaan tidak. Tebu yang dikelola petani bekerja sama dengan perusahaan tidak. Ya Pak Anies ya. Itu petani yang memang tidak mampu, dia bersifat mandiri. Kalau seumpamanya Bapak kelompok tani Bapak, gapoktan Bapak itu kerjasama dengan perusahaan tebu seperti LPI, kan itu tidak diberi ini Pak, itu tidak diberi subsidi, karena pemerintah tahu perusahaan LPI itu memberikan dana ke Bapak untuk membeli pupuk. Paham Pak? Kedelai itu. Nah sekarang untuk tanaman horti, tanaman sayuran, di sini banyak nggak ya tanaman sayuran? Nah untuk tanaman hortikultura Pak, yang disubsidi juga hanya 3: bawang merah, bawang putih, cabai. Timun tidak boleh lagi Pak. Jadi Bapak yang suka nanam semangka, nanam melon, nanam timun, itu kalau menurut aturan ya Pak, ini kita bicara aturan ya. Kecuali kalau Bapak misalnya beli, Bapak masuk RDKK padi terus beli, ya tak pupuk deh ke timun. Itu seharusnya juga nggak boleh loh Pak, seharusnya yang padi untuk padi, tapi kan kalau di bawah walau alam ya, sama yang tahu kan gitu. Waktu itu saya lagi di Jakarta. Bukan nama Pak, bukan saya Pak. Kalau saya lantarkan di gudang saya Pak. Nanti dulu Pak. Itu di pabrik. Kan itu di gudang juga, gudang pabrik. Jadi katakan penegak hukum itu dia itu penimbunan pupuk bersubsidi SP36 waktu itu. Jadi dipanggillah kepala Kapoktan itu, dijelaskan bahwa pupuk itu punya kelompok tani. Sudah dari itu kelompok tani yang disebutkan besoknya dipanggil lagi sama penegak hukum. Benarkah itu pupuk kamu? Sudah dibenarkan itu pupuk dia, pupuk yang punya kelompok tani itu. Nah, tapi masih panjang Pak, kios masih dipanggil, saya masih dipanggil. Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah Kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra